Teman-temanku, Shalom, berjumpa lagi dalam YouTube channel Tanya Aja, Pasti Ku Jawab. Berikut ini kita akan menyaksikan sebuah video diskusi agama antara apologet Kristen Edis TV bersama dengan Muslim. Nah, seperti apa diskusinya? Mari saksikan video ini dari awal sampai akhir dan semoga memberikan pencerahan ya. Mantap. Ya, selamat siang Kang Awing. Saya tanya dulu, apakah Anda seorang Muslim? Selamat siang Bang Edis, semoga sehat, panjang umur. Islam. Ya, abang Islam, oke. Gimana Bang? Ketika saya mengatakan bahwa Quran bersaksi bahwa Muhammad takut kepada manusia, kenapa banyak Muslim yang pada kejang-kejang, marah-marah, tidak terima dengan ayat Al-Quran? Quran surat apa? Oke, apakah ada Al-Quran di situ? Surat apa Bang Edis? Iya, harus diambil dulu Al-Qur'annya, Kang Awing. Diambil. Silakan. Siap Bang Edis, kasep ganteng. Nanti akan kita buktikan bahwasanya bagaimana yang saya katakan itu adalah Al-Qur'an, bukan asal congor, bukan congor saya. Nah, silakan, tolong ambilkan Quran. Siap, Biar kita Quran. buktikan ya, apakah saya ini bohong-bohong atau tidak ya. Si Juma aja udah lari tunggang langgang dari saya. Si Juma kalian itu udah lari tunggang langgang. Silakan. Lari. Di dalam Quran surat Al-Ahzab. Terus? Silakan dibuka dulu mana? Sebentar lah kau. Surat Al-Ahzab nomor 37. Surah Al-Ahzab. Ya. Nomor 37. Nah, ini banyak ayat. Muslim. 37. Silakan dibacakan. Surah Al-Ahzab. Ya. Sebentar. Surah Al-Ahzab. Waduh, nyari surah Al-Ahzab tidak ketemu-ketemu. Surat ke-33, Kang Awing. Inilah ya, Al-Qur'annya hanya buat pajangan saja, saudara. Sudah ketemu? Sebentar. Lama, saudara-saudara ya. Seandainya tadi itu. Oke. Silakan. Santai, Bos. Ya, sambil menunggu dia teman-teman ya. Berapa? Ayat yang ke-37. Ayat yang ke-37. Siap. Silakan dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in taqulu Terjemahannya saja, Bang. Jangan ngarap-ngarap, Bang. Terjemahannya, kita nggak ngerti terjemahannya. Bentar tuh. Ya bentar, baca dulu maksudnya. Oh ya, silakanlah, silakan. Baca dulu, Silakan. Taqulu lillazi an'ama Allahu alaihi wa an'amta alaihi amsik alaika zawjaka wattaqillah wa tukhfi fi nafsika ma Allahu mubdihi wa tahshan nas wallahu ahaqqu an tahshah falamma qada jaydun minha watara jawaznakaha likay la yakuna 'alal mu'minina harajun fi azwaji adiyaihim id qadaw minhun. Silakan dibacakan. Wa kana amrullahi maqula. Silakan artinya. Yang artinya. Udah. Artinya? Hah? Artinya? Sok buka dulu. Buka dulu sama Bang Edis, artinya buka dulu. Baik, saya bacakan artinya ya. Saya bacakan artinya. Inilah orang Islam punya Quran, tidak ada artinya. Dilihatin.
Ya sok buka dulu santai atau santai bos. Iya, masalahnya kalian tidak punya artinya di situ. Itulah makanya kalian tidak ngerti artinya, saudara-saudara. Ini masalahnya. Bacakan artinya ngerti ya. Oh, ngerti. Sebentar, ada artinya nggak di situ? Coba buka dulu sama Mbak Edis di situ bukan. Bukan, enggak, saya tanya di situ ada artinya nggak? Bukan. Saya buka Arabnya doang nih. Iya. Aduh, punya artinya nggak di situ? Saya akan artikan, tapi minta dulu dibuka sama Bang Edis yang artinya di situ. Bukan, Coba. pertanyaan saya di situ ada artinya Kan saya nanti tidak? Medis. Kan saya nanti buka tafsirnya, Medis. Bukan, saya pertanyaan nanti buka saya tafsirnya. di situ ada tidak Bang Edis, artinya? ya ini tuh. Aduh, ditanya ada tidak? Nah, bilang tidak ada artinya. Kalau tidak ada artinya, ya selamat jalan. Makanya Anda tidak tahu. Coba artikan. Artikan. Mencret. Sudah saya bilang teman-teman, penyebab kalian masih Islam karena baca Quran tidak baca artinya. Ketika kalian baca Arab-Arabnya dapat amal, membaca huruf-huruf Arab dapat amal, ya gimana? Masa baca-baca huruf dapat amal? Aduh. Ya ini Anda sudah terjeda karena Anda keluar dari aplikasi Kang Awing. Oke, baiklah ya, kita keluarkanlah. Inilah Muslim ini, baca Quran nggak ada artinya, malah Google dia cari-cari artinya. Yang saya bilang itu fakta, saudara-saudara. Banyak Muslim dia baca-baca huruf-huruf Arab itu lalu dapat amal, artinya sabodok teing. Ya, Koko. Saiko, silakan nyalakan kamera, bro. Edis dan Yus kah? Silakan nyalakan kamera, Koko. Sebelum Anda memulai diskusi, silakan nyalakan kamera. Lagi makan, Edis. Lagi makan bakso. Ya, saya nggak nanya Anda lagi makan atau apa. Saya suruh Anda nyalakan kamera. Oke, kita kasih naik ada Bundo Maria. Silakan. Mereka ini nama-namanya saja sudah palsu-palsu, ya kan? Ya, silakan, Bundo. Silakan nyalakan kamera, Bundo. Gak usah pakai kamera bisa? Tidak bisa. Oh, ya udah. Oke, baik, saya turunkan ya. Saya turunkan, silakan. Kita kasih naik ada Rancap. Ya, selamat siang Rancap. Silakan kalau mau diskusi dengan baik, silakan nyalakan kamera Anda. Mari diskusi dengan baik. Ya, halo, selamat siang. Selamat siang Bang Rancap. Silakan Bang Rancap, nyalakan kamera Anda. Mari kita diskusi dengan baik. Bang Rancap, apakah Anda seorang Muslim? Ya, saya Muslim. Ya. Kenapa Anda sudah puluhan tahun jadi orang Islam tapi nggak tahu kalau Muhammad takut kepada manusia? Ini enak temanya ini. Silakan. Biar sama-sama berpikir, Bang. Enak ya. Aduh, Bang, Selepas coba ya, bukan, coba gini, sebentar Bang, dulu, gini, Bang. Bang. Sebang tema kita ini, Quran bersaksi bahwa Ya, Muhammad saya tahu takut itu. kepada Saya akan manusia. jawab itu, Bang. Saya akan jawab itu. Apakah Anda tahu itu? Saya akan jawab itu. Sebentar, sebelum dijawab, apakah Anda tahu bahwa Quran mengatakan Muhammad takut kepada manusia? Enggak, saya bacakan secara penuh detail itu. Oke, silakan. Tapi saya mau kasih PR juga dengan Abang. Nggak enak kalau saya. Boleh, tapi selesaikan dulu nih, yuk. Iya, enggak, biar sama-sama. Enggak, di sini banyak Muslim, Selepas ini Bang. Abang langsung Begini, jawab, begini loh. Bang Rancap, dengarkan ya, Bang ya. Di sini kan 4.900 orang menonton. Ada 4.900 mata memandang, Ya. dan banyak di antaranya itu orang-orang Muslim, dan mereka pingin nih orang Muslim datang menjawab karena mereka nggak tahu. Nah, Iya, makanya Abang saya akan mewakili jawab. mereka, tolong dijawab Saya akan dulu. jawab itu, cuman harus silakan. ada perjanjian, Bang. Cuman harus ada perjanjian. Perjanjian. Emangnya kita Iya. ada jual beli?
Bukan, selepas saya jawab ini, saya kasih pertanyaan dulu. Boleh. Nanti abang jawabnya nanti selepas saya jawab. Boleh, tapi selesaikan ini dulu ya. Iya. Oke, biar- baik biar teman-teman, ada kita sudah PR, janji ya teman-teman ya. Kita biar sudah janji. Abang sempat mikirnya, nanti cepat jawabnya. Saya kasih soalannya dari sekarang. Ini nampaknya dia ngeles nggak mau jawab. Oke, Bukan nggak sekarang mau ini, jawab, Bu. sekarang mau bahas ini atau tidak? Bahas. Oke, silakan. Yuk. Apakah Anda Tapi tahu abang nggak bahwa mau Quran dikasih bersaksi bahwa perjanjian Muhammad kayak takut gitu, kepada abang nggak manusia? mau. Apa? Dikasih perjanjian kayak gitu, abang nggak mau. Gimana ini? Mau saya. Sehabis ini Ya, nanti, makanya. baru nanti gantian kamu bertanya, betul? Kalau abang mau, saya kasih soalannya. Abang jawabnya nanti selepas saya jawab Oh ya, itu. silakan. Jawabannya, super soalannya gini, bang. Hmm. Kenapa Tuhan Yesus itu takut kepada manusia? Oke, silakan. Kamu jawab ini. Silakan. Ah, abang jawab itu ya. Iya, Ini nanti Tuhan abang, selesai ini ya. Silakan. Ini Tuhan abang ya. Ya, Yang selesai takut ini pada nanti saya jawab. Ya. Silakan, yuk. Oke. Hmm. Artinya Quran bersaksi bahwa Muhammad takut kepada manusia. Itu abang dipotong-potong itu ayatnya. Oke, silakan Bang. dibacakan dulu ayatnya. Yuk. Surat Al-Ahzab nomor Jangan 37, silakan. dipotong-potong. Karena saya memahami Al-Quran, bang. Ya, silakan dibaca dulu, silakan. Ya. Duh, kok hilang? Berat, saudara-saudara. Aduh. Kita pikir mau ada jawaban, saudara-saudara. Jadi kalian-kalian yang 5.300, yang banyak diantara kalian muslim, ya kalian itulah. Makanya kalian akan menjadi penasaran lagi kan? Kalian akan buka Quran kalian itu sekarang. Oke, kita kasih naik. Oh, ini si Kang Awing tadi. Mungkin Kang Awing tadi ada yang kelupaan. Oke. Terima kasih donatnya. Makasih GG kok donatnya. Makasih. Ya, silakan. Kang Awing. Tadi Anda Google dan Anda keluar dari aplikasi, makanya saya turunkan. Makanya Bang Medis, jangan dulu diturunin, Bos. jangan keluar dari aplikasi. Oh, ya. Siap, tahu. Oke, coba ambil Quran yang ada artinya. Ya, oke, Bos. Kyo. Silakan bacakan. Saya bacain ya artinya ya. Ya. Kalau Wa Anda baca ittaqulu Quran, lilladzina sebentar. an'ama. Waduh, dibaca lagi Arabnya. Kalau Anda baca Quran pakai bahasa Arab, Anda dapat amal. Kalau pakai bahasa Indonesia, Anda keluar dari Islam. Oh, coba baca Indonesianya. Hah? Indonesianya. Bentar. Buset, pikir saya dari tadi kamu sudah menyediakan. Coba baca Indonesianya. Siap. Silakan. Siap. Silakan. Ingatlah wa ittaqulu dan ingatlah ketika engkau Nabi Muhammad berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah dan engkau juga telah memberi nikmat kepadanya. Pertahankan istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Sedang engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang dinyatakan oleh Allah. Bukan Allah. Allah. Dan engkau takut kepada manusia. Stop. Dan Padahal engkau Allah lebih hak. Dan engkau takut kepada manusia. siapa di situ yang takut kepada manusia? Padahal bentar tuh, beresin dulu bos. Silakan. Padahal Allah lebih berhak untuk engkau takuti. Maka ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya menceraikannya, kami nikahkan engkau dengan dia Zainab, agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk menikahi istri-istri anak angkat mereka. Dah selesai. Gimana terus? Oke. Dan Allah engkau bukan Allah, Kadek. dan engkau takut kepada manusia. Siapa di situ engkau? Nabi Muhammad lah.
Oke, betul tidak di situ dikatakan bahwa dia takut kepada manusia? Di situ dikatakan. Ya iyalah kalau lihat tafsirnya mah tuh. Oke, berarti betul bahwa Quran bersaksi bahwa Muhammad takut kepada manusia, betul? Betul? Itu tafsirnya ada. Maksudnya takut kepada manusia itu apa? Dia takut kepada manusia, betul? Ya kan Nabi Muhammad juga manusia. Iya, siapa bilang dia bukan manusia? Dia manusia, makanya saya bilang dia takut kepada manusia, betul? Betul. Betul. Ya, sekarang betul bahwa Quran bersaksi bahwa Muhammad takut kepada manusia, betul? Bukan congor saya, betul? Betul. Iya. Nah, sekarang betul tidak menurut ayat itu dia seorang munafik juga? Sebentar, menurut ayat itu dia seorang munafik juga enggak? Apa? Menurut ayat yang tadi itu Muhammad seorang munafik juga enggak? Gimana Pak Enis? Gimana? Coba kira-kira bagusin sinyal dulu, ini sinyalmu ini. Menurut ayat yang tadi itu, betul tidak Muhammad seorang munafik? Gimana juga? Pak? Gimana? Betul tidak seorang. Capek kita ngomong sama gitu. Sinyalnya lemot itu teman-teman. Gimana? Oke, kita kasih naik ada Muhammad Hapi. Ya, selamat siang Muhammad Hapi. Ini sudah diakui Muhammad takut kepada manusia, sudah. Dia bilang saya congor katanya. Ya, Muhammad Hapi. Ya. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera Bang. Oke. Ya, saya ucapkan selamat siang dulu Bang. Saya seorang Kristen, tapi saya sangat mengerti agama Islam. Ya, apakah Anda seorang Islam? Islam. Oke. Alhamdulillah. Oke, betul tidak bahwa Muhammad menurut Al-Quran dia takut kepada manusia dan juga seorang munafik? Kalau munafiknya itu saya nggak setuju. Tapi takut kepada manusianya setuju? Dalam surat yang dibacakan Abang itu setuju, akan tetapi harus dipantau dari nuzulul Qur'annya. Oke, baik. Kita bacakan lagi, bisa? Nggak usah. Nah, di sini saya tunjukkan bahwa dia itu terindikasi. Saya bilang terindikasi dulu ya, seorang munafik. Nih, saya bacakan. Dan ingatlah. Salah bang. Salah. Kamu itu murtad bang. Bukan, saya bacakan dulu terjemahannya bang ya. Saya buktikan ya. Boleh. Ingatlah ketika kamu di sini maksudnya Muhammad berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu juga telah memberikan nikmat kepadanya. Maksudnya adalah Zaid, suami daripada Zainab. Betul? Nah, betul. Apa kata Muhammad kepada Zaid? Muhammad bilang begini kepada Zaid, tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Itu omongannya Muhammad. Tapi ya, tapi sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan Allah menyatakannya. Kamu takut kepada manusia, sedang Allah lah yang lebih berhak kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya, maksudnya menceraikannya, kami kawinkan kamu dengan dia, Zainab, supaya tidak ada keberatan bagi orang-orang mukmin untuk mengawini istri-istri anak angkat mereka. Betul? Betul. Nah, sekarang di sini Muhammad kan berkata kepada Zaid, tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Ya. Padahal sesungguhnya dia menyembunyikan sesuatu, betul? Betul. Artinya apa yang keluar dari mulut Muhammad beda nggak dari apa yang ada dalam hatinya? Iya. Oke. Orang yang mengeluarkan sesuatu, tetapi sesuatu yang keluar dari mulutnya berbeda dengan apa yang sesungguhnya di dalam hatinya. Betulkah itu disebut sebagai munafikun? Betul tidak? Bukan. Salah. Oke, apa itu munafik? Kalau munafik itu
seperti orang berpura-pura baik di depan orang lain. Iya, kalau gini, kalau dia mengatakan sesuatu A, padahal di hatinya B, itu namanya apa? Munafik kalau berbicara seperti Munafik, saudara. Jadi ketika Muhammad mengatakan kepada Zaid, tahanlah terus istrimu, padahal di hatinya ada disembunyikan sesuatu, betul tidak? itu. Saya mau menjelasin ini ya. Silakan. Asbab-nuzul. Oke. Silakan. Ketika ayat itu turun, masa sebelum Nabi Muhammad itu memperkenalkan Islam, maka itu anak tiri dan anak angkat dengan anak betulan itu oleh Arab terdahulu itu disamakan. Seperti itu, Bang. Maka dalam masalah pernikahan ini kan oleh Allah dikasih pada Nabi Muhammad si Zainab untuk dikawinkan. Itu Nabi Muhammad merasa takut, padahal yang lebih harus ditakutkan Allah. Karena bangsa Arab di kala itu menganggap anak angkat dengan anak sendiri itu sama. Dalam hal ini Nabi Muhammad kalau mengawini Siti Zainab merasa takut pada manusia, bukan takut berarti ia takut menyebarkan agama Islam, enggak, Bang. Karena takut pemikiran-pemikiran orang Arab di kala itu yang menganggap bahwa anak angkat dan anak sendiri itu sama. Oke, jangan diulang-ulang, saya sudah nangkap. Jangan diulang-ulang, saya sudah nangkap. Merasa takut pada manusia. Oke, baik, saya tangkap poin Anda. Tunggu, tinggal satu. Makanya oleh Allah ditegur masalah itu. Padahal yang pantas ditakuti oleh Muhammad adalah Allah Ta'ala sendiri. Seperti itu, Bang. Baik, baik, saya tangkap. Jadi Muhammad itu punya anak angkat. Namanya adalah Zaid, betul? Betul. Nah, lalu yang mencari jodohnya si Zaid ini adalah Muhammad sendiri, betul? Betul, iya. Namanya Zainab. Sudah? Betul. Terus, nah, ketika Zainab menikah dengan Zaid, karena Muhammad yang mencarikan jodoh, akhirnya rumah tangga mereka menjadi retak, betul? Oke, mereka cekcok, mereka ribut, berantem terus. Ya karena yang milihin jodoh Muhammad. Ya kan? Coba sebentar dulu. Setahu saya kalau Muhammad kalau Muhammad yang memilihkan jodoh, pasti jodohnya yang terbaik, saudara-saudara. Iya. Tapi ternyata jodoh yang dipilihkan Muhammad ini membawa bahtera rumah tangga mereka menjadi hancur, betul? Ingat satu, Bang. Gimana sih ini? Saya belum selesai ngomong, tadi Anda ngomong. Ini ada barusan Abang mengungkit kalau jodoh sudah dijodohkan oleh Muhammad, tidak ada yang salah. Itu yang saya anggap. Oke, sekarang saya tanya dulu sama Abang, Bang. Bang Muhammad Hapi. Kalau Muhammad yang memilihkan, menurut Anda itu terbaik atau tidak? Insya Allah terbaik, Bang. Iya, tetapi faktanya, rumah tangga mereka retak. Pasti tetap Allah yang menentukan, Bang, bukan manusia. Katanya kalau dari Rasul itu pasti baik, ternyata retak rumah tangga. Gimana sih? Jawaban benar. Abang mau ikut saya masuk Islam? Baik, saya selesaikan dulu ya. Jadi, jadi setelah Muhammad, sebentar Bang, katanya yang ngomong, tadi Anda ngomong saya dengarkan. Tetapi tidak harmonis. Kemudian mereka bertikai sehingga akhirnya turunlah ayat. Muhammad berkata kepada Zaid, pertahankan terus istrimu dan bertakwalah terus kepada Allah. Kata Muhammad, betul? Tapi ternyata omongan Muhammad itu tidak sesuai karena dia menyembunyikan sesuatu dalam hatinya, betul? Itu betul atau salah? Poin konteks itu, Bang. Saya bacakan ya.
Tahanlah Boleh. terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan Allah menyatakannya. Dan kamu takut kepada manusia. Jadi Muhammad menyembunyikan sesuatu di dalam hatinya sehingga yang sesungguhnya itu tidak dikatakan. Betul? Ya terus? Nah, seperti yang saya tanya tadi. Orang yang mengeluarkan sesuatu dari mulutnya, tetapi yang bukan sesungguhnya, dia sesungguhnya dalam hatinya B, tapi dia bilang A. Tadi Anda sudah setuju, namanya munafik, betul? Boleh terus. Ya, setuju munafik kan? Yang dimaksud siapa? Orang perkataan- yang berbicara, dia berbicara A, padahal di hatinya B, disembunyikan. Di B sebenarnya hatinya, tapi yang keluar A, itu namanya munafik. Tadi Anda sudah mengiyakan, betul? Monggo terus lanjut. Nah, berarti di sini kesimpulannya, bukankah di sini dia seorang munafik? Bukan. Berat, saudara-saudara. Bahwa ketakutan Nabi Muhammad itu terhadap manusia, takutnya kan kanjeng Nabi itu dijodohkan oleh Allah pada Siti Zainab. Iya, karena Allah ingin supaya Muhammad saja yang menikahi bekas istri anak angkatnya, betul? Ya, terus lanjut terus. Iya, lanjut. makanya saya bilang, Bang, kenapa Abang tidak berpikir, pernah nggak terlintas sebentar. dalam pikiran Anda? Sampai besok pagi saya siap masalah ini, Bang. Oke, pernahkah terlintas dalam pikiran Anda sebenarnya siapa yang menginisiasi itu? Apakah Muhammad sendiri yang pengen atau Allah yang pengen? Allah. Allah yang pengen, bukan Muhammad yang pengen. Dalam pernikahan Zaid dengan Zainab itu Nabi Muhammad. Kenapa Muhammad takut? Itu takut resepsi dari orang Arab yang pada kala itu. Kok Nabi Muhammad mengawini anaknya sendiri? Itulah yang ditakutkan, Bang, dalam tafsir itu yang dijelaskan, Bang. Makanya betul Muhammad takut kepada manusia, betul? Karena orang Arab itu, Iya, berarti betul Muhammad Karena takut orang kepada Arab manusia. Kalau dalam konteks ini, dalam satu baris itu, betul, Bang. Betul. Silakan Tapi bersaksi. dalam Aku bersaksi. sangkaan. Coba aku bersaksi dulu. Aku Sangkaan bersaksi. orang Arab di kala itu. Oke, sekarang bersaksi dulu. Aku Hah? bersaksi. Tidak. Loh, gimana sih? Itu- Tadi Anda semua Kan aku salah. bersaksi, coba bilang, aku bersaksi bahwa Quran mengatakan Muhammad takut kepada manusia. Coba, silakan. Aku bersaksi. Dalam Al-Quran memang seperti itu. Iya, makanya Anda Tapi bersaksi tak- dulu dong. Anda bersaksi dulu. Aku bersaksi. Aku bersaksi Aku bersaksi monggo. bahwa Apa? Muhammad menurut Al-Quran takut kepada manusia. Dalam konteks di waktu Arab itu menyatakan bahwa anak sendiri dengan anak Aduh, tiri yang bukan itu. Aku bersaksi. itu jangan Berat, mematok. saudara-saudara. Oke, Saya jangan sekarang gini aja diturunin lah. ya. Pertanyaan baliknya gini. Gini Coba saja. tunjukkan. Saya jangan diturunin sampai besok pagi, Bang. Jangan diturunin ya. Kalau Nggak akan turun saya gini. diturunin apa? Masalahnya Berarti begini. jangan Anda sudah takut. mengakui, Jangan tapi sini. Anda tidak mau berikrar. Anda kan sudah mengakui bahwa menurut Al-Quran Muhammad takut kepada manusia. Lisan saja. Gimana? Monggo. Oke, Saya silakan. mau- Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa menurut Al-Quran menurut Al-Quran Muhammad takut kepada manusia. dalam konteks itu memang Nabi Muhammad takut pada anak manusia. Betul. Nah gitu kan enak. Oke, sekarang tunjukkan kepada saya menurut Al-Quran bahwa Muhammad tidak takut kepada manusia. Itu keluar dari konteks. Loh, Takut Anda kan melebar mengatakan kemana-mana. bahwa dalam konteks itu saja dia takut kepada manusia, betul? Betul. Iya memang ada. Oke, silakan. Ada di situ. Di konteks mana, di konteks yang lain bahwa Muhammad tidak takut kepada manusia? Konteks dalam menghadapi peperangan. Itu Nabi Muhammad tidak pernah takut, Bang. Termasuk pada kamu ini, Bang. Yang mau pada kamu yang Oke. Yuk. Oke, baik, bisa kita buktikan. Minggu sampai pagi. Oke, baik. Sampai pagi. Oke. Ini ada saya Al-Quran di situ? berjalan. Ada Al-Quran di situ?
Nggak usah mengambil Al-Quran. Insya Allah saya. Oke, Ini masalah- menurut Quran, bagaimana cara Muhammad menghadapi dua orang wanita? Salah konteks sudah keluar. Katanya Muhammad tidak takut. Oke, bagaimana cara Muhammad menghadapi dua orang wanita di dalam surat Al-Ahzab, di dalam surat At-Tahrim ayat yang ketiga dan keempat? Coba. Ini abang cari pemenang. Saya mau ambil Quran ya. Kalau mau itu. Silakan ambil Quran. Silakan teman-teman. Silakan. Boleh. Teman-teman jangan lupa ya dukung ya teman-teman. Like teman-teman, like, share dan bagikan teman-teman. 3.2K-nya teman-teman di tap-tap ya teman-teman ya. Silakan teman-teman. Monggo sih. Ya, silakan sambil menunggu Anda ya teman-teman ya. Sambil menunggu Anda mengambil Quran Anda, teman-teman sekalian teman-teman ya. Teman-teman mari kita sukseskan pendirian Rumah Apologet ya teman-teman ya. Untuk kolektor Rumah Apologet teman-teman bisa support saya di yang ada di layar teman-teman. Silakan teman-teman support saya, screenshot ya teman-teman, kita sukseskan pendirian Rumah Apologet. Bentar ya, ini mau ambil HP. Iya, sambil Anda ini saya juga sambil mengiklan ini teman-teman. Oke, monggo. Ini maaf saya lupa barusan saya belum sholat zuhur ini. Bukan sampai pagi. Lupa. Saking semangatnya menghadapi kamu, Bang. Saya mulai kemarin itu mau ketemu Bang Edis, mau ketemu Bom Bom, yang mau dibahas. Jadi ini abang ini, maaf ya, jangan mencari kebenaran dalam perdebatan ini, akan tetapi mencari ketenangan hati supaya abang ini luluh, jangan mencari kesalahan dengan cara memotong-motong ayat Al-Quran. Lulu gimana saya? Apakah saya mengatakan yang palsu-palsu? Buktinya Anda mengiyakan. Buktinya Anda mengiyakan, betul. Muhammad takut kepada manusia. Cuman Anda pura-pura ini mengatakan bahwa tadi munafik tadi. Ketika ada orang berkata keluar dari mulutnya A, padahal dalam hatinya B, Anda bilang munafik. Tapi ketika Muhammad mengatakan tidak sejujurnya, Anda bilang bukan munafik. Surat keberapa yang baru? Surat At-Tahrim. Surat keberapa? Coba surat At-Tahrim ayat yang ketiga. Surat At-Tahrim apa ke nomor At-Tahrim ke-19 apa itu, Pak? Surat berapa? Surat itu, Pak? At-Tahrim Ini karena ayat yang ketiga. Waduh, berat ini saudara-saudara. Surat At-Tahrim saja dia tidak tahu. Enggak ada, Bang. Ya silakan Kalau dibaca. Abah nggak ketemu. Waduh, surat At-Tahrim tidak ketemu. Berapa? Surat At-Tahrim. Ntar ya saya mau. Ntar ya meskipun terjeda saya mau lihat dulu di HP dulu ya, Mbak. Tunggu dulu ya. Jangan ya, sampai pagi nih saya. Ya silakan. Halo. Sampai pagi ya, jangan Surat dikeluarin ya. At-Tahrim itu Meskipun surat yang terjeda, jangan sampai ke-66. pagi nih ya. Surat At-Tahrim itu surat yang ke-66. Waduh, dia Google dulu. Ya, teman-teman kita sabar ya. Kita sabar. Sudah ketemu? 66. Ya, Quran yang ke-66. Bentar ya. Surat yang ke-66. Sudah ketemu? 66, hampir ketemu. Oh, ini. Mana, Bang? Yang mau Ayat pindah. yang ketiga. Yang mau pindah, Bang. Ayat yang ketiga. Monggo, ayo. Ayat ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Karena mau baca saya apa, Bang, yang mau baca? Ya, Anda saja yang baca. Kalau saya yang baca nanti orang Islam nggak percaya. Walaupun yang saya baca itu benar, mereka tidak percaya kalau saya yang baca. Silakan Anda yang baca. Ya. Oke, berarti ini pindah judul ya? Bukan untuk membuktikan apakah Muhammad Abang itu ini masuk- betul-betul takut kepada manusia. Ini kan tadi 37 ya. Quran pindah ke ayat surat 3. Oke, Quran oke, surat saya- yang ke-66 ayat yang ketiga, tolong dibacakan.
Ini sampai nurutin abang karena supaya abang ini masuk Islam ya. Ingat ya. Teman-teman yang ada di bawah. Silakan dibaca, Sampai Bang. pagi sekarang ini mulai. Silakan dibaca yo. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id asarun nabiyyu ila ba'di azwajihi haditsan falamma naba'at bihi wa adharahu Allahu 'alaihi arfa ba'dahu wa a'rada 'an ba'di falamma nabaha bihi qalat man ambaka hadha qala naba'aniyal alimul khabir. Coba Terus dibaca gimana? artinya. Dan ingatlah ketika Nabi membicarakan secara rahasia kepada salah seorang dari istri-istrinya, Hafsah di sini diterangkan tafsirannya, suatu peristiwa. Peristiwa apa ini ya? Maka tatkala Hafsah menceritakan peristiwa itu kepada Aisyah dan Allah memberitahukan hal itu semua, hal itu tafsirannya semua pembicaraan antara Hafsah dengan Aisyah diberi tahu pada Nabi Muhammad ini kepada Muhammad, lalu Muhammad memberitahukan sebagian yang diberitakan Allah kepadanya dan menyembunyikan sebagian yang lain kepada Hafsah. Maka tatkala Muhammad memberitahukan pembicaraan antara Hafsah dan Aisyah, lalu Hafsah bertanya, siapakah yang telah memberitahukan hal ini kepadamu? Oke. Nabi menjawab, diberitahukan kepadaku oleh Allah yang maha mengetahui lagi maha penyayang. Oke, ayat keempatnya. Ayat keempatnya. Langsung, monggo sampai pagi. Belum sholat. In tatuba ila Allah faqad sagat qulubukuma wa in tadhaharu alayhi fa inna Allah wa maulahu wa Jibril wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da dzalika zahir. Yang artinya jika kamu berdua bertaubat. Nah, yang dua orang. Siapa itu Jika yang dua kamu orang? Berdua bertaubat. Jika kamu berdua bertaubat. Siapa yang dua orang itu? Itu yang tadi. Hafsah dan Aisyah, betul. Hafsah ya terus teman Oke. dulu. Jika kamu berdua bertaubat, maksudnya Hafsah dan Aisyah, terus Entar. Maka sungguhnya hati kamu berdua telah condong untuk menerima kebaikan. Dan ini tafsirannya. Untuk menerima kebaikan. Dan jika kamu berdua membantu menyusahkan Nabi, maka sesungguhnya Allah adalah pelindungnya dan Allah yang melindungi Nabi. Dan begitu pula Jibril dan orang-orang mukmin yang baik itu menjadi pelindung Nabi. Dan selain dari itu, malaikat-malaikat adalah penolongnya pula. Terus apa? siapa lagi? Emang cukup cuman itu? Enggak. Masih ada lagi pelindungnya. Siapa lagi? Al-Quran bang, Al-Quran. Sebentar, siapa aja pelindung Muhammad jikalau ada dua perempuan yang mengganggu Muhammad? Siapa aja pelindungnya? Oke, ini mau baca lagi kan? Maka sungguhnya hati kamu berdua telah mencondong, itu condong kan, untuk menerima kebaikan. Dan jika kamu berdua membantu menyusahkan Nabi, maka termasuk kamu mau menyusahkan ini. Enggak, di konteksnya kok saya sih? Di konteks itu yang menyusahkan Nabi itu siapa? Dalam Al-Quran ini bukan untuk para nabi. Aduh, buset nih tafsir bebas. Dengar. Jika kamu berdua, siapa di situ kamu berdua? Membantu menyusahkan Nabi. Sebentar. Jika kamu berdua, siapa di situ? Siapa di situ berdua itu siapa? Hafsah dan Aisyah. Hafsah dan Aisyah. Terus? Sesungguhnya Allah adalah pelindungnya. Allah pelindungnya. Apakah cukup? Cukup nggak Allah pelindungnya? Sebentar. Enggak, Apakah Jibril. cukup bagi Allah pelindungnya? Jibril ini Oh, bebasan nggak lagi. cukup. Sebentar. Apakah cukup bagi Muhammad Allah menjadi pelindungnya? Cukup Allah Oh, saja. ya nggak cukup menurut ayat itu. Coba. Menurut ayat itu apa cukup? Sebentar. Menurut ayat itu siapa lagi? Jangan dulu.
Karena kalau Aduh, berat ini saudara-saudara. Enggak, menurut ayat itu siapa saja pelindung Muhammad ketika Muhammad menghadapi dua orang wanita? Siapa saja? Allah dan pula Jibril dan orang-orang mukmin, Orang-orang mukmin. yang baik. Wah, coba apakah cukup bagi Allah bagi Muhammad Allah saja pelindungnya? Cukup. Coba baca lagi. Siapa pelindungnya di situ? Ini Siapa? malaikat Jibril sebagai pelindung juga. Terus siapa lagi? Nah, secara jasadiah, tahu Siapa jasadiah lagi? ya? Siapa lagi? Secara manusia yang mukmin Manusia pelindungnya Muhammad. Siapa lagi? secara zahir ya. Allah Nah, juga pelindungnya. selain dari itu, malaikat-malaikat adalah penolongnya pula. Kenapa hanya untuk menghadapi dua orang wanita Muhammad sampai menyebut-nyebut Allah pelindungnya? Nggak cukup. Malaikat Jibril, malaikat-malaikat orang-orang mukmin. Kenapa harus dipanggilkan segenap bala tentara? Ya Allah, nggak cukup, tambah Jibril, tambah orang-orang mukmin. Kenapa harus dipanggilin untuk menghadapi dua orang wanita? Itu kan di depan sudah dijelaskan. Nabi Muhammad, kamu tahu dari mana? Hah, kan? Nabi Muhammad menjelaskan, itu saya dikasih tahu oleh Allah. Tapi di sini melalui malaikat Jibril sebagai pembantu Allah antara hubungan Allah dan Nabi Muhammad. Gitu. Ya, Allah kalau mereka bahu membahu menyusahkan Muhammad, siapa yang melindungi Muhammad? tetap yang saya sudah sebutkan barusan. Iya, kenapa harus banyak sekali yang melindungi Muhammad padahal hanya dua orang wanita lawannya? Oke, supaya mereka tahu secara zahir, maka manusia yang beriman yang membantu Nabi Iya, Muhammad. kenapa sih kalau dua orang wanita saja Muhammad kok harus bilang ini pelindung saya, orang-orang mukmin. Kenapa? Itulah Nabi kami. Nah, makanya saya bilang tadi, bagaimana Anda katakan Muhammad itu tidak takut kepada manusia? Anda bilang Muhammad tidak takut kepada manusia. Itu dalam konteks orang Arab. Aduh, dalam konteks apa lagi? Andai saya Berat sholat. ini saudara-saudara, ini berat. Oke, poinnya begini, Pak Muhammad Hafi. Karena ada pertentangan antara Muhammad Hafi dengan Edis, sholat saya bisa dikosor, ada hukum yang seperti itu. Saya kosor saja bang, karena mau melampiaskan pemikiran saya. Oke, Karena begini. abang sering memotong. Oke, baik, begini. Oke. Saya jawab ya. Poinnya sekarang Monggo. saya ajarin tentang iman saya ini. Di dalam Kok mau diajar? Ya, di dalam Monggo, enggak apa-apa. Ayo. di dalam hukum Taurat atau di dalam kitab Taurat disebutkan, jangan kamu mengingini istri sesamamu. Sudah. Makanya di dalam agama Kristen itu tidak boleh mengingini istri orang. Apalagi nikahin istri orang. Nggak boleh. Nah, sekarang di dalam Al-Quran, betul tidak Muhammad menikahi bekas istri anak angkatnya sendiri? Kalau betul abang mau apa? Makanya saya bilang Tuhan di dalam... Ayo monggo. Makanya saya kalau betul- bilang begini. Jangan kalian klaim bahwa Allah itu adalah Tuhan di dalam Taurat. Karena apa? Karena Tuhan di dalam Taurat itu melarang mengingini istri orang. Sedangkan Allah malah menikahkan Muhammad dengan bekas istri anak angkatnya. Iya, kita mau apa? Makanya saya bilang tolong jangan ngemis-ngemis. Muhammad dinubuatkan dalam kitab Taurat, gimana? Kalau iya, itu memang nyata bang, Nabi Muhammad itu dinikahkan oleh Allah dengan Siti siapa tadi? Bang? Zainab. Nah, itu berarti ingatan abang itu bagus bang. Iya, Zainab itu istrinya orang, betul nggak? Oke bang, gini bang.
kalau ingatan abang ini, Allah Ta'ala memberi. Pak Muhammad Hafi, dengar. Intinya begini, kita itu sebenarnya mari jalan masing-masing. Islam, Kristen. Jangan kalian numpang-numpang di kitabnya agama orang lain. Dengan mengatakan bahwa nabi kalian dinubuatkan dalam Taurat, dalam Injil. Itu saya Gimana? Orang Tuhan di dalam Taurat bukan seperti itu tabiatnya. Agamamu bang, karena abang sering mengungkit Al-Quran seakan-akan mau menyalahkan Al-Quran, maka pemikiran Muslim yang seperti saya, yang teman-teman yang lain itu akan muncul. Kapan mau ketemu dengan Edis seperti itu bang? Makanya saya bilang tadi, kenapa kalian tidak pede dengan kitab kalian sendiri? Bang Zuma itu bukan lari dari abang, saya kasih tahu ya, karena Bang Zuma itu bukan lari dari abang. Itu mulai tadi itu Bang Zuma itu lari dari saya. Mana? Loh, dia memang lari dari saya. Menurut Anda bagaimana? Menurut Anda bagaimana? Dia nggak lari dari saya. Ya kalau dikeluarkan tepat di rumahnya abang, gimana? Nggak Ayo. pernah dia naik sini, belum pernah. Belum ada sejarahnya dia berani ke sini. Nggak berani. Berarti abang keluar sendiri, loncat. Dikeluarkan, ditendang. Nih, lihat nih. Ini dia nantang-nantang saya nih. Ini nantang-nantang saya nih. Nih. Gini bang. Bang Zuma, secara terbuka mengundang seluruh pendeta yang ada di Indonesia. Mari kita pertontonkan Islam atau Kristen jalan keselamatan kepada manusia. Kami tantang untuk berdiskusi. Kami tantang untuk berdebat. Kami tantang untuk berbicara tentang Islam dan Kristen. Edis, kesempatanmu Edis. Kesempatanmu kemudian. Kesempatan sekali. Nah, giliran dia saya datangi, dianya kejang-kejang. Dia nggak berani sama saya. Mana berani dia sama saya? Nih, bagaimana ketika dia saya tantang? Nih, ini sebentar. Ini bagaimana dia saya tantang. Ketemu saya Bentar saja. ya. Nudul. Sabar dulu. Aduh. Sabar dulu. Ini bagaimana dia saya tantang untuk berdiskusi. Saya datangi dia ke roomnya. Ketika dia saya datangi ke roomnya, apa yang terjadi? Lihat nih ya. Biar saya putarkan nih. Nih, lihat nih. Ini saya datang ke roomnya dia lagi rame-rame di situ dengan dayang-dayangnya. Nih. Apa yang saya katakan samamu? Kata-kata. Silakan ayo. Yang lain turun. Ayo. Tidak mau berdebat dengan saya. Ayo. Kau terlalu banyak syarat. Lari. Nggak berani dia. Saya tantang dia ke roomnya 1 lawan 1. Dia tidak berani. Dia bilang, kamu terlalu banyak syarat. Banyak syarat gimana? Namanya diskusi seperti ini 1 lawan 1. Gimana? Karena saya sudah tahu ketika saya diskusi sama dia udah pengalaman. Ketika saya diskusi sama dia saya taruh ke pojokan. Saya bikin babak belur karena dia trauma. Dia bilang, teman-teman kayaknya harus di kanan kiri saya nih dayang-dayangnya. Karena apa? Karena ketika nanti saya terpojok, kalian nanti bisa mengalihkan perhatian. Gitu. Makanya sampai sekarang dia takut sama saya. Saya mau peringatin abang ya. Kalau abang mau live, saya undang lagi ya. Kapan mau live bang? Ini mau biasanya saya biasa siaran itu jam 9 pagi waktu Indonesia Barat ataupun jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Saya jaga waktunya itu. Ini masalahnya mau pamit ini. Saya mau sholat nih. Oke, silakan. Istri. Walaupun di dalam Quran sholat itu mencegah perbuatan mungkar, tapi kalian sholat itu begini-begini ya. Mohon maaf ya, ada kata salah. Mohon maaf ya bang. Sama-sama bang. Assalamualaikum. Jangan assalamualaikum dengan saya, nanti Anda murka. Assalamualaikum, selamat siang. Selamat siang. Nah itu kan enak kan.
Jadi kalau datang itu ya nggak usah marah-marah lah. Ya walaupun tidak berilmu, walaupun sedikit-sedikit munafik ya. Kembali kepada penonton kan, kembali kepada penonton. Ya teman-teman sekali lagi ya follow ya. Jangan lupa ini absen hadir di dia 3.2K dan jangan lupa juga like dan follow teman-teman. Teman-teman sekali lagi teman-teman ya kepada teman-teman sahabat-sahabatku dalam Tuhan Yesus, teman-teman, saya punya rencana supaya kita punya rumah apologet ya teman-teman ya. Rumah apologet itu ya lebih dari separuhnya itu adalah dananya dari saya teman-teman, tapi kekurangannya teman-teman saya galang dari para pemirsa Edis TV dimanapun teman-teman sekalian berada. Makanya teman-teman, mari teman-teman berkolekte sekali seumur hidup ya teman-teman ya. Di mana bang kolektenya? Silakan mampir ke profil saya, lihat cari akun saya yang asli teman-teman ya. Bisa inbox saya atau bagaimana. Kalau teman-teman nontonnya bukan di channel saya, cari akun saya yang asli teman-teman. Cari tahu akun saya yang asli, teman-teman silakan cari sendiri, pasti Anda dapat kalau mencarinya. Atau kalau Anda malas mencarinya, Anda bingung mau mencarinya di mana dan selain sebagainya, teman-teman bisa di sini langsung teman-teman ya. Nah itu teman-teman. Untuk kolektor rumah apologet, teman-teman bisa berkolektor. 4 kalau teman-teman harus mencatat-catat. Tangkap saja layarnya. Nanti kalau Anda tidak tahu menangkap layar, saya tambah bingung. Layar, wah, lengkaplah sudah penderitaanku, sudah. Ya, ditangkap layarnya, cekrek begitu ya, supaya teman-teman nanti tidak kehilangan nomornya ketika teman-teman nanti sudah pergi. Ya teman-teman ya, mari teman-teman. Rumah apologet itu sangat perlu kita dirikan karena apa? Karena kalau kita berapologet dari Konoha, teman-teman, percayalah teman-teman, Anda berapologet cuman berapa hari nanti ya. Besok-besok Anda sudah didatangi ormas seperti yang menimpa kepada anak Batak, kepada Rudi Simamora, kan begitu. Ya, lagi berdebat sama Uncu PA ya. Dianya didatangin mas. Kan repot padahal debat. Nah, Uncu PA-nya ketawa-tawa. Wah, ketawa-ketawa mereka. Ketika anak Batak didatangi ormas dan dijemput polisi, Uncu PI lawannya anak Batak ya, dia malah ketawa-ketawa sama Nandar membahas Yesus menikah. Ketawa-ketawa mereka. Seperti itu. Karena memang tidak ada keadilan. Ya, kalau berapologet dari Konoha itu nggak ada keadilan. Cuman mereka yang boleh bahas agama kita. Kita nggak boleh. Namanya penistaan. Itu ya teman-teman ya. Nah mungkin juga ada teman-teman sebagian yang nonton, mungkin teman-teman tidak berasal dari Indo, ada juga ya teman-teman ya. Nah itu bingung juga saya gimana caranya gitu kalau teman-teman mau mensupport yang di luar dari Indonesia. Mungkin teman-teman yang dari mana USA, dari mana-mana teman-teman. Saya nggak tahu ya caranya gimana juga, saya juga nggak ngerti teman-teman ya. Tapi teman-teman ya itulah kalau mau mensupport lewat sini teman-teman ya. Ataupun teman-teman bisa, sebenarnya ada juga ini namanya PayPal ya teman-temannya ini. PayPal di sini teman-teman sudah saya siapkan juga. Silakan teman-teman kalau mau mensupport di situ ya teman-teman ya. Itu ya teman-teman ya. Itu ya teman-teman ya. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan kembali ya teman-teman ya. Karena tadi sudah diakui ya, sudah diakui dan ini betul-betul sudah ada muslim yang mengakui bahwa di dalam Quran Muhammad takut kepada manusia disebutkan, tapi orang awam langsung kepanasan. Nah, begitu. Oke, kita kasih naik ada Abdurrahman. Ya, silakan Abdurrahman. Nyalakan kamera Anda. Abdurrahman. Teman-teman ya, jangan lupa ya teman-teman ya, follow akun asli saya teman-teman karena banyak yang akun-akun palsu ya teman-teman ya. Halo Abdurrahman. Terima kasih donatnya Ajuy, terima kasih. Oke, kita kasih naik lagi ada Selalu Senyuman.
Ya, selalu senyuman. Selamat siang. Selalu senyuman. Macet lagi, macet lagi. Sebentar ya. Selalu senyuman saya turunkan dulu karena banyak yang naik kemari tapi macet. Ya, karena mereka sudah ketakutan lah. Ini ya, J Munte. Halo J Munte, silakan nyalakan kamera, bro. J Munte. Halo J Munte. Oke, kita turunkan ya. Kita panggil-panggil tapi diam-diam saja ya. Tahu kenapa ya? Arjuna Ireng. Oke. Silakan Arjuna Ireng. Nyalakan kamera Anda. Oke, kita refresh dulu ya teman-teman ya. Kita refresh dulu. Saya tidak tahu ini gimana caranya ini refreshnya teman-teman. Sabar. Ini kita pencet sini. Kang Awing. Ini kita kasih nilai Kang Awing. Ada yang mengatakan Edi sesat katanya. Yang sesat itu adalah orang yang mengatakan sesuatu yang tidak seperti tertulis. Nah itu. Ya, Kang Awing. Ya, macet lagi. Lilu Z. Silakan Lilu Z. Macet lagi. Hei. Macet lagi dia. Macet lagi teman-teman. Tuah di badan. Oh. Kita kasih naik tuah di badan. Halo, selamat siang tuah di badan. Ya, selamat siang, Bang. Ya, silakan nyalakan kamera, bro. Mari, kalau mau diskusi dengan baik, silakan. Silakan, tua di badan. Ya, tua di badan, apakah Anda seorang Muslim? Betul. Oke, silakan. Apa yang ingin mau Anda sampaikan? Silakan. Waktu dan kesempatan diberikan kepada Anda. Silakan. Suara saya jelas, Bang? Sangat jelas. Jadi yang pertama, saya apresiasi dulu Abang Edi nih. Bahwa memang betul, tadi saya tonton beberapa live-nya dan PT-nya. Memang betul bahwa ada ketidakadilan sepertinya ya. Tapi keadilan itu didapat dari, tidak didapat dengan adanya tatanan hukum kita di negara ini ya. Kalau ada yang merasa tidak adil, artinya kita punya hak untuk menggugat, menuntut, ya kan? Begitu. Ini saya rasa the power people lah, ya kan? Karena kenapa saya apresiasi Abang? Adanya live sebelumnya tentang orang-orang Muslim yang mengupas Injil itu, saya berpemahaman itu tidak benar juga sebenarnya. Itu sudah di luar ranah. Maka muncul orang-orang seperti Abang Edi ini untuk keseimbangan ya kan. Jadi saya apresiasi.
Tapi yang ingin saya tanyakan Bang, Abang ini kan ngakunya belajar Quran belasan tahun. Tapi saya belum menemukan bahwa Abang itu ada paham sedikit saja dengan Al-Quran itu. Baik. Tentang bacaan, tentang apa namanya, katakanlah pemaknaan daripada tiap-tiap yang Abang bawakan, yang membacakan itu tidak sesuai dengan Misalnya, coba kasih contoh Bang. misalnya barusan Abang bahas dengan Abang yang terakhir, apa tadi lupa saya. Muhammad Happy. Bang Muhammad Happy. Jadi muatan ayat itu saya memahami tidak sejalan dengan bahwa ayat itu turunnya itu tergolong dengan ayat-ayat Madaniyah ya, ayat-ayat yang setelah hijrah. Maka konsennya ayat-ayat Bukan, itu maksudnya gini tentang Bang, poinnya di mana yang salah Bang? Yang menurut Anda mengatakan bahwa ini nggak cocok ini orang memahami Al-Quran 12-an tahun tapi kok nggak paham. Yang mana poinnya coba? Pemaknaannya Bang, pemaknaan. Misalnya. Jadi kalau memaknai bahwa kita kembalikan ke topik Abang bahwa Rasulullah itu Muhammad ini takut kepada manusia. Abang tadi pertama menyebutkan bahwa Nabi Muhammad itu meminta dibela ya kan. Sementara kalimat ayat-ayat ini bukan menunjukkan bahwa kata-kata Rasul qala Allah itu beda dengan qala Rasulullah. Karena dalam Al-Quran itu qala Allah, kata-kata Allah, bukan kata Muhammad. Muhammad bukan Muhammad yang minta kan. Baik. Jadi satu hal yang udah bisa saya tanggapi Bang? Ya. Oke. Silakan. Abang ada Al-Quran di situ? Lagi nggak ada. Oke. Kalau Anda merasa lebih hebat atau merasa lebih mengerti Al-Quran daripada saya, pasti Anda tahu surat Al-Ahzab ayat 37, bagaimana di situ dikatakan, saya akan bacakan ya, karena Anda sudah mengatakan bahwa saya tidak mengerti Al-Quran. Baik ya. Di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat yang ke-37, saya bacakan. Dan ingatlah ketika kamu dalam kurung Muhammad berkata kepada orang yang telah diberikan nikmat kepadanya dan kamu juga telah memberikan nikmat kepadanya dalam kurung Zaid. Oke. Kamu berkata, di sini Muhammad berkata kepada Zaid, tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Padahal kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan Allah menyatakannya. Dan kamu takut kepada manusia, sedangkan Allah lah yang lebih berhak kamu takuti. Dan kamu takut kepada manusia, sedangkan Allah lah yang lebih berhak kamu takuti. Pernyataan dan kamu takut kepada manusia, itu pernyataan itu sudah terjadi atau belum? Pernyataan itu sudah terjadi, tapi abang itu baca terjemah bang, bukan baca tafsir. Coba dicek aslinya, silakan. Tafsir sama terjemah beda loh bang. Silakan, coba jelaskan. Maka kita punya mazhab, kita punya imam, dan masing-masing imam punya pendapat yang berbeda walaupun. Waduh, berarti Anda kembali kepada imam ini, bukan kembali kepada Al-Quran. Gimana? Menurut Al-Quran, ini kan langsung Al-Quran ini saya bacakan. Tidak semua yang disampaikan Al-Quran itu, bang ya, maka butuh pentafsiran karena tidak semua yang disampaikan Al-Quran itu karena jadi gini, saya jelaskan dulu. Apa yang disampaikan Al-Quran itu kebenaran yang secara kata-katanya ya. Tidak semuanya dijabarkan loh bang, tidak semuanya. Jadi maka
ada imam, ada mazhab yang mentafsirkan. Oke, silakan Dari coba. kita yang Gini, etik itu. pertama-tama saya tanggapi. Pertama-tama Anda Saya sudah bukan mufasir, saya tidak bisa menafsirkan ya. Tapi ini saya baca maka- terjemahannya, Bang. Di dalam terjemahannya, tahanlah terus. Ini Muhammad ngomong sama Zaid nih. Muhammad Oke. ngomong sama Zaid. Oke. Oke, Bilang begini dia, Oke. tahanlah terus istrimu oke. dan bertakwalah kamu kepada Allah. Mm-mm. Nah, lalu ternyata padahal Muhammad itu di dalam hatinya menyembunyikan sesuatu. Ya, Artinya perkataan yang dikatakan Muhammad beda dengan apa yang ada dalam hatinya, betul? betul. Nah, makanya saya bilang, orang yang mengucapkan sesuatu keluar dari mulutnya A, padahal di dalam hatinya B, itu namanya munafik, betul tidak? Oh, tidak ada pengecualian. Loh, gimana sih? Bang, kalau abang bilang A, padahal di hati Anda B, itu namanya apa? Munafik nggak? Ya, tapi ada pengecualian lah. Pengecualian gimana maksudnya? Coba abang pahami dulu. Kira-kira Dia bilang sama Zaid, Kira-kira tahanlah. di satu situasi- Dia bilang begini sama Zaid, Zaid, tahan terus istrimu, tahan terus, jangan ceraikan dia, tahan istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Padahal Muhammad itu menyembunyikan di dalam hatinya sesuatu. Nih, sedang kamu Ya. menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedangkan Allah lah yang lebih berhak kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya, maka kami kawinkan kamu dengan Zainab supaya tidak ada keberatan bagi orang-orang mukmin untuk mengawini istri-istri anak angkat mereka. Betul? betul. Nah, betul nggak di situ Muhammad takut kepada manusia? Tidak. Saya bacakan ya. Dan kamu takut kepada manusia. Dan kamu takut kepada manusia itu bukan untuk nabi. Buset. Jadi gini, Bang. Oke bang, mungkin abang perlu belajar lagi lah. Abang masih jauh sekali. Yang tadi barusan ini. Sebentar. Tadi namanya Muhammad Hapi. Dia tadi sudah bilang, betul Muhammad itu takut kepada manusia. Makanya saya bilang, Bang, abang ini terlalu ngomong sama saya belasan tahun, tapi abang justru yang nggak ngerti apa-apa. Oke lah, nanti pelajari lagi ya. Nanti kalau abang pelajari lagi baru Ini, next Bang, sini. Bang, Terima kasih Bang ya. Aduh. Itu bukan kepada Muhammad. Gimana? Ini kepada Muhammad, dan kamu takut kepada manusia. Itu kata-kata itu kepada Muhammad. Aduh, gimana sih? Makanya saya bilang teman-teman ya, kenapa sih si Juma itu sampai begitu takutnya lari sama saya? Karena saya tahu semua. Juma itu takut ketakutan kalau saya ngomong begitu di forum-forum muslim. Nanti pengikutnya Juma pada murtad. Gitu. Makanya dia nggak berani naikin saya itu. Kalau saya ngomong saja, halo Juma, gemetar. Rumah gemetar, gempa bumi. Mendengar suara saya aja, halo Juma, udah takut sekali nih. Gemetaran nih dah. Iya, seperti itu. Makanya setiap saya masuk room yang ada si Jumanya, selalu mereka gelagapan, nggak berani. Saya cuma ngomong halo saja, itu room sudah hancur berantakan. Karena begitu takutnya mendengar suara saya. Itu fakta. Gitu loh. Ya. Coba. Di mana si Juma? Apakah dia berani? Mimpi. Mimpi. Dia berani menghadapi saya. Nggak berani dia. Saya datangi dia ke channelnya, nggak berani dinaikkan, nggak berani. Nggak berani. Iya, Sakabat Tuleong. Ini dia kawanku. Selamat siang. Salam dari Lombok. Selamat siang. Muslim, Bang? Alhamdulillah, Muslim, Bang. Oke, silakan, Bang. Betulkah apa yang tertulis ini? Saya membantah, Bang. Memang tadi si teman itu saya juga gimana mendengarnya itu. Aduh. Jangankan Bang Edi, saya juga sesama saudara Muslim.
gimana gitu saudara saya yang tadi yang naik itu. Sebenarnya saya enggak mau naik room sih, cuman tadinya saudara saya yang tadi ngomong aja saya mendengarnya saya lelah. Saya capek, apa yang mau disampaikan gitu. Oke. Poinnya di sini. Kawan Edis gitu. Coba bacakan tadi ayat yang tadi, Bang. Saya bacakan ya. Surat Al-Ahzab ayat yang ke-37. Dan ingatlah ketika kamu, maksudnya adalah Muhammad, berkata kepada orang yang Allah telah memberi nikmat kepadanya dan kamu juga telah memberi nikmat kepadanya. Maksudnya itu adalah Zaid. Pertahankanlah terus istrimu. Muhammad bilang gitu sama Zaid. Tahan terus istrimu Zaid gitu. Dan bertakwalah kamu kepada Allah. Muhammad bilang gitu sama Zaid kan. Tetapi ya, sedang kamu menyembunyikan, kamu di sini Muhammad, sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan dinyatakan Allah. Dan kamu, maksudnya Muhammad, takut kepada manusia. Sedangkan Allah lah yang lebih berhak kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya, dalam kurung menceraikannya, kami kawinkan kamu, Muhammad, dengan dia, Zainab, supaya tidak ada keberatan bagi orang-orang mukmin untuk mengawini bekas istri-istri anak angkat mereka. Jadi menurut ayat ini jelas sekali di sini tertulis, kamu menyembunyikan sesuatu di dalam hatimu dan kamu takut kepada manusia. Jelas sekali ayatnya, kamu takut kepada manusia, Muhammad takut kepada manusia. Dan tadi Pak Muhammad Hafiz sudah mengiyakan. Kenapa orang muslim kok sulit banget mengiyakan ini? Karena umat muslim gak pernah tahu ayat ini. Karena yang dibaca huruf-huruf Arab terus tiap hari biar dapat amal. Makanya orang muslim yang paling banyak itu orang muslim yang baca Quran pengen dapat amal, bukan pengen tahu isinya. Kalau pengen tahu isinya, saya khawatir pintu gerbang kemurtatan tinggal 1 meter lagi. Silakan. Oke Bang. Yang pertama tadi yang naik terakhir tadi itu mengatakan, katanya nih Bang Edis udah belajar Al-Quran selama 11 tahun. Tapi kok nggak bisa, ini bukan berarti kita belajar berapa tahun pun kalau memang kita tidak bisa, ya tidak bisa. Jangan menyalahkan orang tidak bisa. Di situ saya menyalahkan tuh saudara muslim saya gitu. Jadi mau kita bisa tafsir, mau bagaimana, saya juga orang muslim, tapi sampai hari ini saya belum bisa tafsir. Gitu. Nah terus terkait dengan yang itu Bang, Nabi Muhammad takut kepada manusia. Ya seorang nabi ini kan manusia juga, ya kan? Sepakat tidak? Tadi katanya tidak takut kepada manusia, sekarang sudah mengiyakan. Bentar dulu. Ini nih, bentar dulu ya. Begini Bang, Nabi Muhammad ini adalah manusia, gitu kan? Nah, manusia takut kepada manusia, wajar dong Bang. Oke, sekarang saya tanya, menurut Al-Quran, siapakah yang lebih berhak ditakuti? Allah atau manusia? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nyatanya Muhammad lebih takut kepada siapa? Lebih takut kepada siapa? Ya kepada Allah. Loh, bukan kepada manusia Bang. Nih, dan kamu lebih takut kepada manusia, sedangkan Allah sebenarnya yang lebih berhak kamu takuti. Nyatanya harapannya Bang, umat itu takutnya sama Allah, jangan sama manusia. Tapi kenyataannya Muhammad lebih takut kepada manusia sesuai dengan ayat yang tertulis ini. Kamu lebih takut kepada manusia, sedang Allah lah yang lebih berhak kamu takuti. Makanya saya bilang Bang, bagaimana mungkin abang nekat mengikuti orang yang lebih takut kepada manusia ketimbang takut kepada Tuhan? Ayo.
Enggak, itu Zaid itu siapa dulu tuh? Itu Zaid itu siapa? Sahabat. Jadi begini, Muhammad itu punya anak angkat. Namanya Zaid. Oke. Nah, Zaid ini ketika dia sudah tumbuh dewasa, Muhammad mencarikan istri untuk dia. Ya. Namanya Zainab. Oke. Ternyata jodoh pilihan Muhammad ini ya nggak bisa dikatakan jodoh yang tepat karena buktinya mereka cerai. Kalau ditanya umat muslim, wahai kaum muslimin dan muslimat, jikalau Muhammad memilihkan kalian jodoh, bukankah itu nanti akan menjadi jodoh yang terbaik? Pasti mereka akan menjawab, iya, kamu pasti. Tapi faktanya Muhammad sendiri pernah memilihkan jodoh. Nyatanya mereka, rumah tangga mereka retak, mereka cerai. Dan ketika mereka cerai, istrinya anak angkatnya sendiri diambil Muhammad menjadi istrinya Muhammad. Gitu loh. Nah, di dalam hukum Taurat, di dalam kitab Taurat Musa disebutkan, jangan kamu mengingini istri sesamamu. Tapi di dalam Al-Quran justru Allah yang menikahkan Muhammad dengan bekas istri anak angkatnya. Makanya Bang, nah, itu perjanjian lama atau perjanjian baru, Bang? Perjanjian lama. Tadi itu. Hukum Taurat. Perjanjian lama. Iya. Hukum Jadi Taurat. makanya saya bilang, Bang, setelah saya meneliti Al-Quran dan Bible secara seksama, saya simpulkan mustahil bahwa Tuhan yang di dalam Al-Quran ini adalah Tuhan yang ada di dalam kitab-kitab sebelumnya. Bukan Tuhan yang ada di dalam kitab-kitab Taurat, bukan Tuhan yang ada dalam kitab Injil, tetapi Tuhan lain. Dan setelah saya selidiki, memang benar Tuhan yang dipromosikan Muhammad itu adalah Tuhannya orang-orang Quraisy. Para penyembah berhala di Ka'bah. Bentar. Ini konteksnya beda konteks, berarti kita melebar dong. Bukan. Ini kesimpulannya. Kita kan sudah ketemu nih masalahnya di sini. Biar kita nggak muter-muter di situ terus. Iya, biar nggak melebar ke sana ke sini, Edis. Coba, silakan. Saudara. Jadi jangan melebar ke sana. Mari kita fokus di sini aja dulu. Nanti kalau kita bicara ketuhanan, nanti saya tanya nanti. Gitu. Gitu loh, Bang. Kita fokus ke sini aja. Kan sudah selesai yang di sini tadi, bahwasanya betul Muhammad takut kepada manusia, betul? Enggak, itu Muhammad yang memperingati tuh. Yang memperingati si Zaid. Betul. Tahanlah terus istrimu, kata Muhammad. Padahal di dalam hatinya Muhammad dia menyembunyikan sesuatu. Dia menyembunyikan sesuatu di hatinya Muhammad ini, ada yang disembunyikan, tapi dia ngomongnya lain. Takutlah kamu kepada manusia, gitu kan digituin Zaidnya. Iya. Bukan begitu, Bang. Maksudnya begini loh, Muhammad ngomong sama Zaid, pertahankanlah terus istrimu, jangan kau ceraikan, kata Muhammad begitu. Jangan diceraiin, istrimu itu jangan kau ceraikan, pertahankan. Dan bertakwalah kamu kepada Allah. Padahal di hatinya Muhammad itu ada yang disembunyikan. Betul. Nah, makanya saya bilang, orang yang berkata A padahal di hatinya B, bukankah itu yang dimaksud dengan definisi munafik? Oh, berarti jelas. Jadi menurut itu, kalau saya menanggapi itu kalimat perkataan Nabi Muhammad itu kepada Zaid, berarti Zaid itu memang begitu dong, harus diingatin sih, harus takut pada manusia. Emang benar. Jadi bukan Nabi Muhammad yang takut gitu. Gini aja, Bang, Abang ada Al-Quran. Ada Al-Quran di situ. Kebetulan sekarang lagi di tempat kerja nggak ada, Bang. Nah, itu dia, Bang. Makanya begini, Bang. Abang saja belum pernah tahu ayatnya, merasa asing. Bahkan merasa bingung, ini siapa? Maksudnya saya kan merasa asing kan, Bang. Gini loh. Kenapa sih kok bisa begitu? Gini, Bang. Saya itu sudah melakukan penelitian. Kenapa sih orang Islam nggak ngerti Al-Quran? Gini, masalahnya itu di sini. Sudah terdogma di dalam otak orang-orang Islam bahwa Al-Quran itu dibaca, nanti dapat amal.
Makanya ketika dia membunyikan huruf-huruf Arab, Bismillahirrahmanirrahim. Tidak. Sebagian, bentar bang, Sebentar bang. Bentar bang. Oke, izin. Sebagian mungkin saudara-saudara sesama Islam begitu membaca Al-Quran dapat amal atau pahala. Kalau pemahaman saya pribadi, warotilil Qur'anana tartila. Bacalah Al-Quran itu secara tartil dan perlahan. Artinya, di mana kita membaca Al-Quran supaya kita tahu juga arti dan hukum bacaannya, bukan sesama-sama kita lalu dapat enggak. Wah, tapi memang benar apa yang disampaikan sama Bang Edis, sebagian juga berkata demikian gitu. Bang, saya Ya, Bang? pernah punya pengalaman, oke? Saya pernah punya pengalaman. Suatu saat ada seseorang membaca Al-Quran di samping saya. Ya kan? Ya. Nangis dia, nangis. Saya tanya sama dia, kenapa kamu nangis? Dia mengelap-ngelap air mata. Kenapa kamu nangis? Saya bilang begitu. Enggak apa-apa. Tapi sebenarnya saya tahu dia nangis karena apa. Tapi saya pura-pura nanya dia, kenapa kamu nangis? Dia hanya senyum saja, nggak jawab. Saya tahu dia nangis ketika dia baca Quran. Terus saya bilang, waktu kamu baca itu kamu tahu nggak artinya? Dia nggak tahu artinya. Dia bilang sama saya, dia hanya terharu saja ketika mendengarkan lantunan ayat-ayat itu. Sama kayak orang ini, Bang, tahu dengar ini. Biasanya saya meneliti. Orang Sunda ketika dia mendengar seluring kabayan, tutut, itu dia membawa satu ini. Jiwanya itu seolah-olah teringat, apalagi orang-orang Sunda di perantauan, ketika dia mendengar seruling si kabayan begitu, itu pasti dia teringat-ingat. Kayaknya dia ada nempel jiwanya. Begitu juga orang Minang. Orang Minang dia kalau dengar seluring Minangkabau juga begitu. Orang Batak juga begitu. Ketika di perantauan didengarnya lah seruling Batak, tutut. Dia pasti langsung teringat. Jadi saya mikir psikologi seseorang. Ternyata musik atau satu irama itu menggerakkan hati seseorang dan membuat pikiran seseorang itu menerawang kepada sesuatu yang sedemikian rupa. Nah, saya melihat seperti itu. Orang-orang Muslim ketika dia baca Quran, mereka teringat pada lantunan nada-nada demikian rupa. Lalu mereka menangis tanpa tahu artinya, tanpa mengerti artinya. Nah, sebentar. Saya inikan dulu. Nah, makanya saya bilang begini. Ternyata banyak orang-orang Islam ketika mereka membaca Al-Quran dengan tartil, ya, dengan merdu seperti itu, lalu mereka menangis meneteskan air mata tanpa dia tahu apa isinya. Makanya saya bilang, Bang, banyak orang Islam gak ngerti Al-Quran karena baca Quran tujuannya kayak begitu. Tujuannya baca Quran kayak begitu, cari amal, cari pahala, dan dia ingin mencari ketenangan hati. Artinya nggak dibaca, Bang. Coba waktu mereka baca surat An-Naba 33. An-Naba 33 itu bunyinya begini. Waqaiba atroban. Kalau membaca dengan tartil kan dengan merdu nada-nada kan. Kayak gitu sampai mereka nangis-nangis begitu. Tapi tahu nggak mereka artinya? Artinya dan gadis-gadis montok yang sebaya. Itu artinya. Tapi kalau dibaca Arabnya mereka nangis. Giliran dibaca artinya gadis-gadis montok yang sebaya. Gadis-gadis yang berpayudara besar, itu artinya. Oh, jangan gitu. Mana ada payudara? Saya tunjukkan ayatnya, Pak. Oke. Bahaya ini abang ini tidak mengerti Al-Quran ternyata, saudara. Ya nih. Sebentar. Saya balikkan ya, sebentar. Nih. Nih, Bang. Ini waqaiba atroban, ya. Di dalam surat gadis-gadis montok yang sebaya. Nih. Gadis-gadis molek yang sebaya. Ini terjemahan sudah dipalsukan. Di dalam terjemahan yang lain, sebentar, biar saya selesaikan. Di dalam terjemahan yang lain, ini gadis-gadis montok. Sebentar, Bang. Bukan, Bang. Coba abang ada Al-Quran di rumah? Sebentar. Abang ada Al-Quran?
ini saya bukan dirubah bang. Benar, saya akan iakan. Bang, kita yakin. saya siap dengar. Saya siap dengar bang. Saya siap mempertanggungjawabkan. Sebentar bang, biar saya selesaikan. Saya siap mempertanggungjawabkan perkataan saya di hadapan hukum. Kalau tidak ada Al-Quran yang terjemahannya gadis-gadis montok yang sebaya, saya nggak usah proses hukum bang. Terjun saya dari Monas, lompat saya dari Monas. Kalau memang yang saya omong nggak ada. Ini terjemahan dipalsukan. Ini terjemahan dipalsukan. Nih, ini dipalsukan ini. Sebentar, kita baca tafsirnya ya. Nih. Wiba atsrota ya. Atroban bang, bukan atrosra. Nih lihat nih, saya bacakan bang ya. Di dalam tafsir Wajiz, nih saya bacakan nih. Dan Allah sediakan pula bagi mereka kenikmatan, ya. Harus kita sensor bang. Kenikmatan seksual dan pemberikan tenteraman hati. Bidadari surga, yaitu gadis-gadis yang cantik jelita. Bang, coba abang baca. Sebentar bang, sebentar. Sepakat saya, sepakat. Saya iakan nih bang, saya iakan. Udah, sepakat bang. Saya. Dan berpayudara. Berpayudara apa bang? Berpayudara? Oke, bang. Oke. Aduh. Montok dan umur mereka sebaik. Nih bang, ini saya putarkan, Ustadz, dengarkan sedikit aja bang, sedikit. 1 menit saja, 1 menit. Nih, lihat nih. 1 menit bang. Bentar bang ya. Besarin bang, besarin dikit. Sabar. 70 tahun bang, berdiri bang. Aduh. Apa nggak pegel bang? Ah itu, saudara-saudara. Aduh. 70 tahun bang, berdiri bang, pegel bang. Gimana? Monas aja bang, Monas 30 tahun harus direnovasi bang. Ganti tulang-tulang ini ya, cor-corannya harus diganti bang, kalau nggak patah. Monas. Berat saudara-saudara. Iya bang, apa masalahnya bang ya? Jadi kan saya bilang bahwa hadiah yang diberikan Allah kepada orang-orang yang bertakwa itu adalah sungai-sungai yang berisi komer. Jadi minum komer bang, betul? Iya. Nah, iya namanya juga dan surga. juga gadis-gadis yang berpayudara montok, betul? Lebih dari itu kadang. Iya. Bahkan apa kata nih? Kan? Nih bang ya. Nih. Abang dengerin ini dalam acara TV bang. Ini dalam acara TV. Coba bang ya, dengerin nih bang. Nih bang. Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Dan kenikmatan terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga adalah pesta seks. Tuh, itu bang. Itu ajaran Islam. Makanya aku bilang bang, apa yang dikatakan Yesus? Apa yang dikatakan di dalam Injil? Saya akan bantah tuh siapa sih siapa sih? Ustadz Syam di acara TV, Trans TV. Ustadz Syam mengatakan pesta seks itu kayaknya Ustadz ini perlu dipertanyakan. Waduh, ini dasarnya ada bang. Ini loh kenikmatan seksual. Gimana sih abang ini kok? Yang namanya di surga. Bang, sekarang saya begini ya. Kalau di ajaran abang sendiri nih ya, di kitabnya ya, mau di Bible kayak begitu. Kalau abang itu perbuatannya baik, gitu kan? Ada nggak surga di situ? Ada nggak surga? Ya, baik, baik, ya? Baik. Nah, Tuhan, ada sebentar bang. Yesus kami pernah ditanya, bagaimana tentang hari kebangkitan? Ya kan? Ada satu paham ketika itu di dalam agama Yahudi, namanya paham Saduki. Di mana mereka tidak percaya dengan kebangkitan orang mati. Kalau orang udah mati itu mati aja gitu, nggak ada kebangkitan. Nah, orang-orang ini bertanya untuk mengejek paham yang percaya kepada kebangkitan. Dia bilang begini kepada Yesus. Kalau ada perempuan nikah sama laki-laki, matilah laki-laki ini. Nah, kemudian nikah lagi. Sampai begitu terus sampai 7 kali. Nanti di hari kebangkitan, siapa yang menjadi suaminya dia? Karena semua sudah bersuamikan dia. 7 orang tadi, yang mana yang jadi suaminya? Besok di dalam surga. Menurut pertanyaan orang-orang Saduki. Lalu apa kata Yesus? Kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kuasa Allah. Pada waktu hari kebangkitan, manusia tidak kawin atau dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Tidak kawin dan dikawinkan. Sedangkan di dalam ajaran Islam, kawin mawin, betul?
Makanya saya bilang bang, beda. Injil dengan Quran, Injil dengan Taurat dengan Quran tuh beda bang. Tuhannya beda. Makanya saya bilang bang, kenapa kalian ini yang memperkenalkan Tuhannya orang-orang Quraisy, orang-orang pagan Quraisy, kalian bilang itu Tuhan di dalam Taurat dan Injil. Disinilah saya sebagai orang Kristen yang protes. Gitu loh. Tolong Tuhan sendiri aja, jangan ditempel-tempelin ke Injil dan Taurat. Beda Tuhannya. Gitu loh bang. Itu sebenarnya poinnya. Kalau Kasih, urusan Wibowo. Tuhan dengan kitabnya abang, tapi jangan yang dibawa sama Paulus ya. Jujur aja saya nggak. Kalau di itu perubahan saya nggak yakin itu. Kalau kitabnya abang saya yakin kok. Tapi kalau saya paling berbakti juga kepada Musa gitu. Saya mencintai Nabi Musa tapi sebagai nabi saya bang, bukan sebagai Tuhan. Seperti itu bang. Gitu masa Bang, Tuhan bisa kencing sih, bang, bisa berak. umat Muslim betul tidak bang berseru-seru kepada Muhammad? Berseru-seru kepada Muhammad? Iya betul. Iya. Kita nurut Nabi Muhammad. Ketika bang, waktu kami di gereja, kami ke gereja nih, ya kami berseru-seru, Yesus, betul. Kami nyanyi-nyanyi, menyebut-nyebut, memanggil-manggil Yesus, betul. Iya gitu. Nah, kalau ada orang Islam lewat, waktu kami di gereja begitu, apa kata orang Islam? Jangan berisik, jangan geber-geber motor. Ada orang Kristen lagi ibadah, lagi nyembah Yesus, betul? Betul. Nah, sekarang kalau umat Muslim, itu kami kan di gereja, nggak di jalan raya, ya kan? Nah, kalau umat Muslim gelar tikar di jalan raya digelar tikar, ya kan? Nah, mereka punya acara juga. Namanya acara sholawatan, pakai rebana, nyanyi-nyanyi, ya Rasulullah, gitu kan? Kemudian kalian bilang, Muhammadku, dengarlah seruanku, betul? Bagus suaranya Bang Edi. Nah, makanya aku bilang bang, apa salah kalau saya juga orang Kristen lewat, saya bilang, waktu saya lewat jangan geber-geber motor, saya bilang, jangan ganggu orang Islam lagi nyembah Muhammad. Kan sama bang. Loh, nah ini kan beda dong. Saya tidak beda dong. Saya menyembah Muhammad bang. Ketika kami orang Kristen nyanyi-nyanyi di gereja manggil-manggil Yesus, kalian bilang lagi nyembah Yesus. Giliran kalian begitu juga pukul-pukul rebana, manggil-manggil Muhammad, nggak mau dibilang nyembah Muhammad. Gimana sih kita ini bang? Aduh, berat kita ini bang. Ini bang, jadi kan kalau abang itu beneran nyembah Yesus bang. Yesus sama dengan berarti waktu nyembah Muhammad pura-pura. Saya tidak pernah menyembah Muhammad bang. Saya menuruti apa yang diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Muhammad. Itu versinya saya ini bang. Versinya saya. Kalau ada orang Kristen nasi diginiin, namanya makan nggak? Makan. Kalau orang Islam juga begini, namanya makan juga? Makan. Makan. Kalau orang Kristen manggil-manggil Yesus, ya Yesus, nyanyi-nyanyi di gereja, namanya nyembah Yesus nggak? Nyembah Yesus. Nah, kalau orang Islam nyanyi-nyanyi, manggil-manggil Muhammad, namanya nyembah Muhammad nggak? Sholat kepada Banget saudara. Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad itu sholawat bang, bukan menyembah. Syulit saudara. Syulit. Ayo diskusi tentang dulu yo. Jadi begini bang. Ketika saya tidak sepaham dengan abang, ini kan kita diskusi bang. Ketika saya tidak sepaham dengan abang, lalu jangan menjadi sesuatu yang harus kita harus pelan-pelan bang. Iya gini bang. Gitu. Semua kembali kepada penonton kok. Semua kembali kepada penonton kita bang. Gini, semua kembali kepada penonton kita. Sekalipun abang tidak mengakui, penonton tuh tahu kok, dilihat kenapa Islam ini kok standar ganda gitu pasti.
Masa satu apapun perbuatan? penilaian penonton, mereka kan tetap aja penonton, Bang. Kita yang pemain di atas ini biarin aja. Iya, ngomong artinya apa. tetap saja mereka itu bisa menilai, Bang, bahwa Iya, silakan. di sini dari pihak Muslim tuh berstandar ganda gitu loh, Bang. Tapi intinya Jadi gitulah, yang Bang. di bawah, Intinya yang menonton silahkan, tidak ada larangan mau menilai apapun itu. Tapi begini, Bang, kita tidak bisa memaksa orang untuk percaya kepada versi kita sendiri, Bang. Pelan-pelan gitu, gitu ya, Bang. Oke Apa lah, yang saya oke sepakati, lah. saya sepakat. Iya, intinya semua kembali kepada penonton lah gitu intinya ya. Ya, Artinya ya, gini, Bang. betul. Saya pun mengajak Abang begini untuk mengikuti Yesus dan berhenti ngikutin Muhammad, Bang. Karena apa? Jangan Karena gitu kita dong. karena tadi kan kita sudah lihat bagaimana Muhammad. Abang belum saya ceritain lagi nanti Muhammad kena sihir. Saya jawab dulu, Bang. Tadi Abang bilang saya mau ngajak Abang untuk nyembah Yesus, berhenti menyembah Muhammad. Saya tidak akan pernah menyembah manusia, baik itu Muhammad maupun Isa. Muhammad adalah manusia, Yesus adalah manusia. Ini Tapi berat jadi ini kayaknya. mustahil saya Bang. menyembah manusia. Bang. Gitu. Dengarkan ya, Bang ya, dengarkan. Oke. Tadi kita sudah membuat apa yang dilakukan orang Islam terhadap Muhammad dan apa yang dilakukan oleh kami orang Kristen terhadap Yesus. Kami memuliakan Yesus, bernyanyi-nyanyi, memuji Yesus, memanggil-manggil nama Yesus, betul? Nah, sedangkan kalian juga berbuat seperti itu kepada Muhammad, betul? Ya. Dengan Ini berkata, makanya, ya, betul. Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku, betul? Itu mah cipta angarang-harang gitu, Bang. Itu gimana? Ngarang? Kan itu orang Muslim loh, Bang. Sallallahu ala Muhammad. Iya, itu makanya saya bilang, kalian kan memanggil-manggil Muhammad. Alaihi wasallam. Itu bukan menyembah saya. Buset. Memuji dia. Jadi ketika kami di gereja kayak begitu bernyanyi-nyanyi memuji-muji Yesus, kalian bilang orang Karesteng lagi nyembah Yesus, betul? Betul nggak? Makanya ketika kalian juga kayak begitu, tapi bukan di masjid, di jalan raya. Aha. Gelar tikar. Gelar tikar di jalan. Nah, ketika kalian gelar tikar di jalan, Bang, sebentar dulu. Ketika saya nggak pernah gitu. No. I Dan know. ketika kalian gelar tikar di jalan, I ya kan? never do that. I never do that, bro. Oke, ketika kalian melakukan itu di jalan, Bang, kalian juga melakukan hal yang sama seperti yang bilang, ya Rasulullah, salamun alaik ya Rasul. Kan kalian bilang begitu, pukul-pukul rebana, preng ya kan? Bukan aku. Iya. Bukan aku nggak pernah. berarti mereka nyembah Muhammad. Berarti mereka yang kayak gitu namanya nyembah Muhammad. Enggak dong. Tapi bukan saya. Iyalah, intinya gini Bang, ada standar ganda di sini gitu loh. Waktu kami begitu namanya nyembah, tapi waktu kalian begitu namanya bukan nyembah. Nah itu bedanya. Tapi gini, saya mau tanya dulu sama Bang. Intinya Anda sudah mengaku ya bahwa ada orang Islam yang begitu ya? Iya ada. Oke. Waktu orang Islam bilang begini Bang, Muhammadku, dengarlah seruanku. Dia lagi bilang gitu sama Muhammad ada di mana, Bang? Muhammad ada di mana ya? Udah meninggal kan Muhammad? Di kuburan, betul? Iya, betul. Oke. Jadi kalian berseru-seru kepada orang dalam kubur, betul? Betul. Kami berseru-seru kepada Yesus dan Yesus tidak ada dalam kubur, tetapi dia bangkit mengalahkan maut. Makanya saya bilang, Bang, jangan ikut orang mati, Bang. Ikut Yesus. Masa gitu loh. Siapapun dia. Saya mengetuk hati Anda. Saya ketuk. Bang. Bang, ini ada firman Tuhan, Bang. Barang siapa ketika Yesus mengetuk pintu hati Anda dan Anda membuka pintu hati Anda, maka Yesus akan masuk mendapati Anda. Makanya saya bilang gini, Bang. Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup."
Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Muhammad nggak pernah ngomong, Bang, akulah jalan dan kebenaran. Bahkan Muhammad sudah di alam kubur, dia di kuburan. Bagaimana mungkin seseorang di dalam kubur memimpin Anda kepada hidup? Bukankah secara logis Yesus yang lebih pantas menuntun orang kepada hidup? Karena Yesus sendiri adalah kebangkitan dan hidup. Akulah kebangkitan dan hidup. Betul. Makanya tadi abang bilang percaya sama Injil. Saya bilang ini, saya menjelaskan Injil. Makanya ku bilang, saya Bang. percaya, Bang. Saya percaya sama kitab Injil. Injil, inti daripada Injil adalah supaya seseorang itu datang kepada Yesus, mengikuti Yesus. Yesus adalah jalan dan kebenaran. Bagaimana mungkin, Bang? Bagaimana mungkin mau ke sorga, mau kepada hidup yang kekal, dipimpin sama orang dalam kubur? Harusnya dipimpin oleh orang yang sudah ke sana langsung. Yesus naik ke sorga, Muhammad mohon maaf, Bang, masih di kuburan. Gitu loh, Bang. Sekarang kan giliran saya, Bang. Ya? Silakan. Saya mencintai Nabi Isa, ya. Saya tidak menyembah Muhammad. Muhammad adalah manusia, Nabi Isa adalah manusia. Oke? Dan saya bersumpah tidak akan pernah menyembah mau ikut manusia. Gitu. Itu ciptaan. Baik. Gitu, saya jawab. Abang percaya kepada Al-Quran? Percaya. Di dalam Al-Quran ada nggak menyembah manusia? Menyembah manusia tidak ada dong. Kalau ada gimana? Apakah Anda siap meninggalkan Islam? Tidak, itu kadang abang aja ya beda tafsir. Oke, saya bacakan ayatnya. Mau saya bacakan ayatnya? Ya, Bang, bacakan. Oke, baik. Kita siap-siap. Kita bacakan ayatnya, saudara-saudara ya. Oke. Kita bacakan. Aku tidak akan pernah menyembah Nabi Muhammad. Baik, kita bacakan ayatnya ya, Bang ya. Teman-teman juga menyimak ya dalam Quran ya, teman-teman ya. Kita bukakan. Di dalam Quran, sebentar. Di dalam surat, ini sudah saya ketik pakai bahasa Indonesia, tapi tetap saja nih. Surat Al-Baqarah ya, ayat yang 30 sampai dengan 38. Saya bacakan nih, ya. Dikacakan di sini. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak. Sekarang saya tanya, Bang, ada nggak di dalam Al-Quran bahwasanya manusia itu disembah di sini? Oke, itu sujud, Bang. Itu Nabi Adam. Ya, sujud itu bahasa Arab. Bahasa Indonesianya apa? Sujud ya sujud, Bang. Jadi sujud bang, itu begini. bahasa Arab, Bang. Bang, sekarang saya tanya dulu, Bang. Bang, coba dengar ya, Bang ya. Bang, dengar dulu. Nabi Adam itu saya tidak pernah diajarkan menyembah Nabi Adam. Bang, sujud itu bahasa apa? Sujud itu ya sujud. Iya, bahasa apa itu sujud itu? Itu bahasa Arab. Bahasa Arab. Bahasa Indonesianya apa? Sujud juga kali ya benar. Sujud itu menyembah bahasa Indonesianya, Bang. Aduh, berat sekali ini saudara-saudara. Jadi begini, Bang ya. Di dalam Bible mau sujud kepada manusia, Bang. Nggak mau, saya nggak mau kepada manusia. Iya, berarti Anda termasuk iblis. Karena di sini disuruh diperintahkan untuk sujud kepada Adam. Tetapi iblis tidak mau, maka Anda adalah syaitan. Gimana sih? Saya tidak mau menyembah manusia. Iya, makanya dikatakan bahwa Anda termasuk golongan syaitan. Ini loh, Bang. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, sujudlah kalian kepada Adam, tetapi iblis menolak, makanya dia disebut sebagai syaitan. Itu adalah kata penghormatan karena Nabi Adam adalah manusia yang pertama. Oke. Gitu. Berarti boleh nggak sujud menyembah kepada manusia menurut Al-Quran? Penghormatan sujud itu adalah boleh suatu atau tidak, Bang. sujud menyembah kepada manusia? Tidak. Termasuk syaitan Anda.
Oke lah Bang. Ini sudah jam berapa Bang? Mungkin kita lanjut lagi nanti ya. Siap, Bang. Siap. Oke, terima kasih Bang. Kita lanjut nanti Untuk Bang ya. kawan-kawan, terima kasih Bang Edis. Terima kasih Bang Edis. Sama-sama Bang, sama-sama. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah Bang ya. Oke, sama-sama Bang, biasa ya. Oke. Salam hormat. Ya, salam. Sama-sama Bang. Oke. Ya itulah teman-teman ya diskusi kita tadi. Puji Tuhan, kita sudah bersama-sama menyaksikan serta mendengarkan diskusi agama dari awal hingga akhir antara Apologet Kristen Edis TV bersama dengan Muslim. Dan kalau kita lihat dari diskusi ini, kita akan menilai bahwa Edis TV ini tampak begitu berani oleh karena dia punya fakta dan data, karena keberanian dia berasal daripada pengetahuannya yang dapat dia pertanggungjawabkan, sehingga ketika dia berbicara dan memberikan data serta fakta, orang-orang yang tidak bisa menerimanya mereka mundur. Tetapi dari diskusi ini kita melihat bahwa ada juga dari antara mereka yang mengakui akan kebenaran fakta dan data yang diberikan oleh Edis TV, sehingga mereka tidak berani untuk berbuat apa-apa. Selebihnya mereka hanya sekedar marah-marah dan membantah tetapi tanpa dasar yang jelas. Teman-teman, dari diskusi ini kita dapat melihat bahwa keberanian itu muncul daripada kebenaran. Keberanian itu muncul daripada data dan fakta yang valid yang bisa kita nyatakan, sehingga hal itu akan memberikan pengetahuan, wawasan yang baru bagi orang-orang yang mendengarnya. Karena itu teruslah belajar dan biarlah setiap pengetahuan kita terus bertambah agar kita semakin kuat dan teguh di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati.